Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel YouTube Ngobrol Pencegahan Infeksi di kota-kota perifer Indonesia. Ya. Saat ini saya ada di sebuah rumah sakit yang kebetulan juga turut mendesain rumah sakit ini. Namanya Rumah Sakit eh, Ki Agung Sedayu, ya, di kota, sebetulnya bukan kota, kotanya kota Pekalongan, tapi dia di kabupaten karena Pekalongan memiliki kota dan memiliki kabupaten. Nah, ada hal yang menarik yang ingin saya sampaikan atau ingin saya tunjukkan di sini, yaitu terkait dengan ruangan bertekanan. Jadi, di video-video sebelumnya atau penjelasan-penjelasan sebelumnya, saya selalu menyampaikan bahwa saat kita bicara tekanan udara, maka kita harus bicara terkait dengan faktor-faktor keseluruhannya. Tekanan tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus terikat terkait dengan airflow, misalnya. Airflow atau aliran udara, air itu udara, flow itu aliran. Aliran udara itu dia harus bergerak, bergerak dari inlet atau pintu masuk kepada outlet atau pintu keluar. Nah, pergerakan ini yang nanti kalau kita bahas lebih lanjut yaitu menemukan ACH, Air Change per Hour, perubahan udara atau pergantian udara setiap jamnya. Dan kemudian pergantian ini juga dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu temperatur. Kita eh, melihat bahwa di dalam kita mengatur tata udara, kita juga membutuhkan temperatur. Temperatur yang kalau dia bergerak, jadi udara bergerak itu dia tergantung temperatur. Sebagai contoh, kita pernah jelaskan di video sebelumnya. Udara yang dingin itu dia pergerakannya pasti mengikuti gravitasi bumi. Kenapa? Masanya lebih tinggi. Sedangkan udara panas dia akan bergerak ke atas. Nah, kemudian ada kelembapan. Kelembapan juga terkait dengan temperatur. Kelembapan yang kita sebut di dalam beberapa pustaka, literatur disebut sebagai relative humidity atau RH simbolnya. Nah, kelembapan ini pun juga dipengaruhi oleh temperatur. Jadi tadi kita sudah bicara airflow, airflow nanti bicara ACH, ada inlet, ada outlet, kemudian kita bicara juga terkait dengan tekanan, dan kemudian nanti temperatur dan kelembapan. Ini harus disatukan. Itulah mengapa yang kita sampaikan adalah tata udara. Ya. Yang ditata itu adalah udara. Dan penataan ini kemudian dikelompokkan jadi satu, keilmuannya namanya keilmuan tata udara. Nah, kenapa kok dikelompokkan? Karena tidak hanya satu faktor. Tidak bisa hanya, oke, saya kurang dingin, saya memainkan AC. Tidak bisa seperti itu. Oke, saya mau menciptakan tekanan, cukup cukup konsentrasi ke tekanan, pasang pressure gauge yang mungkin kita lebih hafal nama mereknya dibanding nama standarnya, ada pressure gauge. eh, atau kalau merek Magnehelic yang paling banyak dipakai. Ya. Jadi pemantauan perbedaan tekanan dinamis ini terkait dengan itu semua. Nah, saya akan menyampaikan juga terkait dua metode, ya, dari kontrol tekanan diferensial antara pelacakan, pengaturan aliran dan kontrol, dan perbedaan pengukuran tekanan dan kontrol. Jadi kalau pelacakan aliran, jadi kalau kita bicara tekanan, sekali lagi selalu kita bicara terkait dengan aliran udara. Ya. Jadi apa itu aliran udara? Artinya mengalir, mengalir dari satu tempat ke tempat lain, ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai supply dan out. Supply dan out, atau kita katakan tadi ada ada apa arah masuk dan arah keluar. Keluar, Gitu. keluar, keluar. Nah, oke.
Kalau kita bicara arah masuk, berarti ada inlet. Arah keluar kita menggunakan exhaust. Saya akan menunjukkan untuk ini ya. Jadi ini saya ada di sebuah ruangan. Saya izin untuk share ya terkait dengan ruangan ini. Baik. Nah, saudara sekalian, ruangan ini kita mendesain terpasang AC di sana. Ini AC-nya. Kemudian itu pintu masuknya. Nah, kita bicara pintu masuk dahulu. Ruangan ini bukan ruangan yang bertekanan dalam arti eh, dia ada eh, tekanan yang sejati. Karena apa? Kita masih melihat di sini ada celah. Di sini juga ada celah. Itu minimal. Celahnya bisa dikatakan minimal. Hembusan udara minimal. Ini ada kamar mandi. Artinya ini pun harus kita hitung. Ini yang kita sebut sebagai infiltrasi. Bukan ventilasi, tapi infiltrasi. Masuk dari kamar mandi. Nah, tadi saya melihat di sini ada AC, dan di sini settingnya adalah tekanannya menggunakan desain tipe S, artinya standar. Bisakah ini bertekanan? Kalau tekanan negatif, bisa. Bisa sekali. Ya, bisa sekali. Tentu saja eh, kita tidak akan menggunakan AC seperti ini. Tapi yang penting, apapun itu, desain tipe P, tekanan positif atau tekanan negatif, atau desain tipe S yang standar, dia harus menggunakan exhaust. Di sini kita pasang dua exhaust, ini grillnya, dan di sisi sana. Kenapa? Karena ini adalah sisi kepala pasien. Kita perhatikan misalnya guri-guri pasien. Saat dia terbatuk, di sini ada nakes, posisi saya berdiri, ini nakes, ada di sini tangan saya, misalnya saya nakes di sini. Saat dia batuk, semburan batuknya ke sini, tapi dia sudah terdorong dari AC tersebut, kemudian area batuknya akan dihisap oleh exhaust di kanan kiri. Jadi kalau kita perhatikan dalam CFD, Compressor Free Dynamic, itu gelombangnya ke arah sana dan ke arah sana. Itulah mengapa kalau Anda akan mendesain sebuah tekanan, maka harus mempertimbangkan inlet dan outlet. Harus menghitung itu. Ada hembusan, ada hisapan. Ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi itu sejawat terkait dengan eh, apa untuk pertanyaan tadi terkait dengan tekanan di ruangan. Oke. Nah, kalau kita bicara terkait dengan airflow tadi, kita bisa menggunakan beberapa metode. Yang pernah saya lakukan, yang kita digunakan adalah metode pengasapan. Ya, kita mengasapkan sehingga kita melihat pergerakan asap tersebut. Ya. Dan harus diingat kalau Anda akan melakukan atau mendesain tekanan positif dan negatif yang strict, maka tidak hanya ruangan di sini saja, di dalam ruangan ini saja yang diperiksa, tapi Anda juga harus menghitung ruangan di koridor. Jadi di pintu masuk tadi itu kan ada koridor, lorongnya itu juga harus dihitung. Nah, ini biasanya berlaku kalau kita mendesainnya di ruang isolasi ataupun di ruang bedah, kamar operasi. Itu wajib hukumnya, ya. Jadi eh, itu yang harus dihitung, harus dilakukan eh, apa pendesainan ya desainnya maka ada namanya desain tata udara. Dia tersendiri ya dia tersendiri dan terkait dengan celah-celah tadi pun masih diizinkan tapi juga harus dihitung ya sehingga eh, akan tercapai tekanan yang diinginkan. Kalau di Kementerian Kesehatan kemungkinan masih menggunakan angka ya, misalnya minus 15 Pascal, minus 10 Pascal begitu. Sedangkan kalau di
Asre itu dia ada diferensiasi perbedaan antara tekanan di dalam ruangan dan di luar ruangan. Begitu sejawat, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi terkait dengan tekanan, maka tidak bisa memisahkan hanya tekanan saja atau hanya aliran saja, tapi semuanya, termasuk penyediaan inlet, penyediaan outlet. Karena apa? Karena ACH itu pun juga nanti mempengaruhi tekanan. Udara itu bergerak, namanya tekanan itu dia salah satu unsur yang dia menekan di dalam, misalnya ini balon, sebuah ruangan, tapi kalau ini tidak diatur maka akan terus-menerus menekan, maka dia harus dialirkan. Karena tujuannya bukan bukan hanya tekanan itu, tapi bagaimana udara bersih itu eh, muncul. Apalagi ini perawatan pasien, udara bersih itu hadir. Nah, caranya bagaimana? Buang udara kotor menggunakan exhaust, kita sebut sebagai outletnya, dan masukkan udara bersih melalui inletnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan support kami di channel Ngobrol Pencegahan Infeksi Kota-Kota Indonesia. Atau ada yang mengatakan kota-kota periferi Indonesia. Silakan, ngopi di kota. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.